Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, Anda semuanya, kita lanjutkan dari materi kita pada fikih ibadah, materi yang ke-6, yaitu lanjutan dari topik kita sebelumnya, yaitu salat, dan ini adalah pembahasan kedua. Maka sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathikal mubin. Yang pertama itu adalah sunnah-sunnah dalam salat. Ini kita sebelumnya telah membahas rukun salat, ya, syarat sah salat. Dan sekarang apa saja sunnah-sunnah dalam salat tersebut. Yang pertama membaca doa istiftah, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Doa yang kita baca setelah takbiratul ihram. Selanjutnya isti'adzah, ya, sebelum kita membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama itu disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini adalah sunnah dalam salat. Selanjutnya membaca amin, ya. Setelah imam dalam berjamaah, imam membaca Al-Fatihah, maka waladhdallin, ya. Lalu kemudian jamaah atau dalam hati, dalam mazhab Hanafi itu dalam hati, dalam mazhab Syafi'i dijaharkan, ya, dengan membaca amin. Selanjutnya membaca surat setelah Al-Fatihah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya. Ini hanya berlaku pada rakaat pertama dan kedua, ya. Dan sedangkan pada rakaat ketiga dan keempat hanya cukup membaca Al-Fatihah. Yang kelima membaca tasbih, ya, ketika berruku atau sujud, subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azimi dibaca ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la dibaca ketika sujud. Dan kemudian i'tidal. Ya, ketika i'tidal membaca doa Rabbana walakal hamd. Dan boleh disempurnakan Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, ini adalah di antara doa yang disunnahkan, dianjurkan dalam yang kita baca ketika kita beri'tidal dari rukuk. Kemudian selanjutnya membaca doa di antara dua sujud, ya. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Atau dalam riwayat lain dikatakan Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu juga ada dalam periwayatan yang lain. Kemudian mengucapkan salawat atas Nabi, ya. Salawat atas Nabi ketika tasyahud, ya. Ini juga merupakan bagian sunnah dalam salat. Dan kemudian membaca doa baik setelah tasyahud, yaitu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Selanjutnya mengucapkan salam yang kedua. Salam yang pertama itu adalah rukun dan salam yang kedua itu adalah sunnah dalam salat. Selanjutnya tata cara salat, ya. Karena shollu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti engkau melihat aku salat. Dapat kita simpulkan, yang pertama harus suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, berdiri bagi yang mampu, jika tidak boleh duduk atau berbaring, ya. Jadi kalau saya tidak mampu maksudnya untuk berdiri, maka boleh duduk dan berbaring. Kemudian berniat takbiratul ihram, membaca istiftah, dan kemudian isti'adzah hanya pada rakaat pertama, membaca Al-Fatihah, selanjutnya membaca ma tayassara minal Qur'an, selanjutnya ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, lalu kemudian sujud kembali dengan tumakninah, lalu berdiri kembali untuk rakaat kedua, dan mengulangi seperti apa yang dilakukan pada rakaat pertama, tapi dimulai dengan Al-Fatihah. Lalu selanjutnya tasyahud awal,
Dan jika seandainya itu sholatnya 2 rakaat, maka selesai. Maka itu tasyahud akhirnya. Tapi kalau sholatnya itu 3 atau 4 rakaat, maghrib atau isya misalnya, maka kemudian kembali berdiri, mengangkat tangan, dan kemudian takbir, dan cukup dimulai dengan Al-Fatihah, dan setelah Al-Fatihah tidak dianjurkan lagi membaca ayat, tapi kemudian langsung ruku dan seterusnya. Sampai kemudian tasyahud akhir, dan terakhir adalah salam. Menjamak dan mengqasar salat. Nah, menjamak artinya menggabungkan, ya, menggabungkan 2 waktu salat atau 2 pelaksanaan salat pada satu waktu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kapan seseorang dibolehkan menjamak salat? Yang pertama, perjalanannya itu dalam safar, ya. Yang perjalanannya itu lebih kurang 81 km. Yang kedua, ketika hujan deras atau ketika dalam keadaan sakit. Ini dalam jarak ini berbeda pendapat ulama, ada yang 86 km, ada yang 80 km, tapi mayoritas mengatakan 81 km. Nah, pembagian jamak itu ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim berarti melakukan sholat yang di akhir itu di depan. Kalau takhir, melaksanakan sholat depan itu di akhir. Contohnya zuhur dengan asar dilaksanakan pada waktu asarnya dilakukan pada waktu zuhur, itu jamak takdim. Zuhur dengan asar, sholat zuhurnya dilakukan pada waktu asar. Berarti itu jamak takhir. Nah, tata cara menjamak sholat, ya, sholat yang boleh dijamak itu seperti saya sampaikan tadi, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maka tidak boleh menjamak sholat subuh dengan zuhur, atau menjamak sholat asar dengan maghrib, itu tidak boleh. Nah, yang kedua, menjamak sholat bisa dilakukan secara takdim atau takhir, sesuai dengan ketentuan tadi. Berniat untuk menjamak sholat, antara 2 sholat yang dijamak harus beriringan atau tidak dipisahkan oleh tempuh waktu yang lama, ya. Artinya selesai sholat zuhur, kemudian iqamah, lalu sholat asar. Jangan pergi pula makan dulu, minum dulu, lalu kemudian baru sholat asar. Itu tidak dianjurkan seperti itu. Lalu kemudian mengqasar salat berarti meringkas, ya, memotong sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan itu hanya berlaku pada sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi jangan diringkas pula sholat subuh, ya. Sholat subuh itu 2 rakaat. Jangan lagi dijadikan 1 rakaat. Bahkan maghrib 3 rakaat pun tidak boleh diqasar. Nah, ketentuannya dalam perjalanan lebih kurang 81 km, ini juga mayoritas ulama, salat yang dibolehkan dikasar hanyalah salat yang jumlahnya 4 rakaat. Ya, tidak berimam kepada orang yang tidak mengkasar salat. Jadi kita kalau seandainya ikut jamaah di sebuah tempat dan ternyata tempat itu salatnya penuh, maka kita harus mengikuti dia. Jangan kita menyelisihi imam. Kita salat saja 2 rakaat, lalu kemudian imam berdiri kita salam, itu tidak boleh. Lalu kemudian perjalanan tempuh itu tidak untuk maksiat. Nah, oke, selanjutnya keutamaan ibadah salat. Salat itu penyejuk hati dan penghibur jiwa, ya. Hubbiba ilayya minad dunya nisa'u wa tayyibu wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi kan kesenangan di dunia ini adalah diantaranya adalah mencintai perempuan dan minyak wangi, dan jadikan penyejuk hati dalam ibadah, dalam hatiku itu adalah ibadah salat, ya. Lalu kemudian kum ya Bilal farihna bis shalah. Selanjutnya, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian wasta'inu, salat itu sebagai penolong, ya, dalam urusan agama dan dunia. Wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian pahala yang berlipat ganda bagi orang yang melakukan salat. Kemudian salat dapat menggugurkan dosa-dosa kecil, ya. Ketika dianalogikan oleh Rasulullah SAW dengan seseorang yang di depan rumahnya itu ada sungai, lalu dia mandi 5 kali sehari. Kira-kira apakah masih tersisa kotoran dalam dirinya? Para sahabat mengatakan tidak, maka begitu juga lah dengan sholat 5 waktu yang bisa menghapuskan dosa dari diri seseorang. Soalnya sholat adalah penghubung yang paling kuat antara Allah dengan makhluknya, dengan manusia, dengan hambanya. Dan kemudian ini adalah percakapan, ya, bagaimana Allah menjawab setiap doa seseorang ketika sholat itu dalam bacaan Al-Fatihah yang dia baca. Oke.
Mungkin itu dulu yang bisa sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan silakan dikembangkan dengan berbagai macam literatur yang relevan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.